Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Adelia Prahaswari, yang kedua ada Antika Putriwardani, yang ketiga ada Dwi Anasari, yang keempat ada Niki Dwi Maharani, yang kelima ada Tiara Indah Lestari. Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut, proses konsolidasi memerlukan prosedur untuk mengeliminasi semua transaksi kepemilikan antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan. Prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tampak sebagai entitas tunggal. Titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi adalah pembukuan dari masing-masing entitas terpisah. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, seluruh nilai yang tertera dalam laporan konsolidasi aslinya terdapat di pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan atau kertas kerja konsolidasi. Lalu ada kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi atau consolidation work paper merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Perlu diingat bahwa tidak terdapat pembukuan untuk entitas konsolidasi. Induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya sebagai entitas legal dan akuntansi terpisah masing-masing mempunyai pembukuan terpisah. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, saldo akun diambil dari pembukuan terpisah induk perusahaan dan tiap anak perusahaan kemudian dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disusun setelah semua penyesuaian dan eliminasi dari saldo yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Adelia Prahaswari. Format kertas kerja. Yang pertama, kertas kerja konsolidasi memiliki 4 kolom, yaitu nama akun, data neraca percobaan, ayat jurnal eliminasi, dan konsolidasi. Yang B, data neraca percobaan memiliki 2 kolom, yaitu induk dan anak. C, ayat jurnal eliminasi memiliki 2 kolom, debit dan kredit. Berikut contoh format kerja kertas konsolidasi. Kolom pertama yaitu nama pos, kolom kedua data neraca percobaan, berisi induk dan anak. Yang ketiga, ayat jurnal eliminasi, berisi debit dan kredit, dan keempat, konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi. Yang A, induk perusahaan dan entitas anak-anak perusahaannya sebagai legal dan akuntansi terpisah, masing-masing mempunyai keuangan bukuan konsolidasi. Saldo akun diambil dari terpisah induk perusahaan dan setiap anak perusahaan kemudian dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Yang C, laporan keuangan konsolidasi disusun setelah semua penyelesaian dan eliminasi dari saldo yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi. Next.
Karakteristik ayat jurnal eliminasi. Ayat jurnal eliminasi atau eliminating entries digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Ayat jurnal eliminasi hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan-perusahaan terpisah tersebut. Ayat jurnal eliminasi digunakan dalam kertas kerja untuk menaikkan atau menurunkan total saldo gabungan dari masing-masing akun sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal saja yang akan tercermin dalam angka konsolidasi. Ayat jurnal eliminasi. Ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada akhir dari suatu periode, tetapi tidak diperlukan di akhir periode-periode berikutnya. Contoh yang pertama yaitu pinjaman dari induk perusahaan ke anak perusahaan pada bulan Desember 2000X1 dilunasi pada bulan Februari 2000X1 memerlukan ayat jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang antar perusahaan pada tanggal 10 Desember 2000X1. Beberapa ayat jurnal eliminasi diperlukan di dalam kertas kerja konsolidasi tiap laporan keuangan dikonsolidasi disusun untuk beberapa periode. Contoh yang kedua, jika induk perusahaan menjual tanah ke anak perusahaan dengan harga lebih tinggi yaitu 5 juta dari biaya perolehan tanah tersebut, ayat jurnal kertas kerja diperlukan untuk mengurangi saldo tanah sebesar 5 juta. Tiap kali neraca konsolidasi disusun selama anak perusahaan masih memiliki tanah tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Tiara. Berikutnya, penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Kondisi konsolidasi yang paling sederhana perusahaan-perusahaan terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan dikonsolidasi dengan sesaat hubungan setelah timbulnya hubungan induk perusahaan, anak perusahaan melalui penggabungan usaha atau melalui pembentukan anak perusahaan baru. Kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Pada contoh pertama, PT Induk membeli semua saham biasa beredar dari PT Anak seharga 300 juta rupiah. Pada tanggal penggabungan usaha, nilai wajar dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak sama dengan nilai buku yang disajikan pada tabel sebelumnya. Karena PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak dan PT Anak hanya mempunyai satu jenis saham beredar, maka total nilai buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak, yaitu 200 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah. Harga beli sebesar 300 juta rupiah sama dengan nilai buku dari saham yang diakuisisi. Neraca untuk PT Induk dan Anak 1 Januari 2000X1, sesaat sebelum penggabungan usaha. Yang pertama ada aset yang berisi kas PT Induk sebesar 350 juta, PT Anak 50 juta, piutang usaha PT Induk 75 juta, PT Anak 50 juta, 50 juta, persediaan PT Induk 100 juta, PT Anak 60 juta, tanah PT Induk 175 juta, PT Anak 40 juta, bangunan dan peralatan PT Induk 800 juta, PT Anak 600 juta, akumulasi penyusutan PT Induk 400 juta, PT Anak 300 juta, dengan total PT Induk 1 miliar 100 juta, dan total PT Anak 500 juta. Kewajiban dan ekuitas yang berisi utang usaha PT Induk sebesar 100 juta, PT Anak 100 juta,
utang obligasi PT Induk 200 juta, PT Anak 100 juta, saham biasa PT Induk 500 juta, dan PT Anak 200 juta. Laba ditahan PT Induk 300 juta, PT Anak 100 juta, dengan total PT Induk 1 miliar 100 juta, dan PT Anak sebesar 500 juta. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Antika Putri. Biaya perolehan investasi pada 1 Januari 2000 X1. Nilai buku sebesar 300 juta, saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba PT Anak sebesar 100 juta. Totalnya yaitu 300 juta. Dikali 100% bagian dari induk. Hasilnya 300 juta. Kemudian total dari perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan yaitu 0. Mencatat akuisisi saham di pembukuannya pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnal sebagai berikut. 1 Januari 2000 X1. Investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta di debit dan kas sebesar 300 juta di kredit, yaitu untuk mencatat pembelian saham PT Anak. Neraca untuk PT Induk dan Anak pada 1 Januari 2000 X1 sesaat setelah penggabungan usaha. Ada aset yang berisi kas di PT Induk sebesar 50 juta dan PT Anak 50 juta. Piutang usaha sebesar 75 juta di PT Induk dan PT Anak 50 juta. Persediaan PT Induk 100 juta dan PT Anak 60 juta. Tanah PT Induk 175 juta, PT Anak 40 juta. Bangunan dan perusahaan pada PT Induk sebesar 800 juta dan PT Anak 600 juta. Akumulasi penyusutan di PT Induk sebesar 400 juta dan PT Anak 300 juta. Investasi pada saham PT Anak di PT Induk sebesar 300 juta, di PT Anak tidak ada. Totalnya yaitu PT Induk 1 miliar 100 juta dan PT Anak 500 juta. Kewajiban dan ekuitas, yaitu berisi utang usaha PT Induk 100 juta, PT Anak 100 juta, utang obligasi PT Induk 200 juta, dan PT Anak 100 juta, saham biasa PT Induk 500 juta, dan PT Anak 200 juta, laba ditahan PT Induk 300 juta, dan PT Anak 100 juta. Totalnya yaitu 1 miliar 100 juta di PT Induk dan 500 juta PT Anak. Ayat jurnal eliminasinya yaitu saldo biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 100 juta di debit, dan kas 300 juta di kredit, yaitu untuk mencatat mengeliminasi saldo investasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dwi Anasari. PT Induk dan anak perusahaan neraca konsolidasi 1 Januari 2011. Yang pertama ada aset, kas senilai 100 juta, piutang usaha 125 juta, persediaan 160 juta, tanah dan bangunan 215 juta, peralatan 1,4 miliar, akumulasi penyusutan 700 juta, total aset 1,3 miliar. Kewajiban, utang usaha 200 juta, utang obligasi 300 juta, ekuitas saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, dan total kewajiban dan ekuitas 1,3 miliar. Teori konsolidasi. Entity teori menganggap entitas konsolidasi sebagai satu entitas tersendiri yang dimiliki oleh induk dan non-pengendali.
Yang kedua, parent teori menganggap konsolidasi sebagai perpanjangan entitas induksi. Atribut, perbedaan fair value dari aset dan liabilitas teridentifikasi pada saat akuisisi. Entity teori diakui penuh, mencerminkan hak untuk induk dan non-pengendali. Sedangkan pada parent teori hanya diakui sebesar hak induk. Atribut, penyajian pihak non-pengendali atau NCI dalam entity teori sebagai bagian dari ekuitas. Dalam parent teori tidak sebagai equity atau utang sebelum ekuitas. Atribut, goodwill, dalam entity teori, goodwill merupakan aset entitas yang diakui penuh pada tanggal akuisisi. Dalam parent teori, goodwill hanya milik induk. Tujuan. Yang pertama, meningkatkan relevansi, keandalan, daya banding, informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Yang kedua, mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil, dan kepentingan non-pengendali. Yang ketiga, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Yang keempat, menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Pengakuan ketentuan. Yang pertama, pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi. Yang kedua, harus memenuhi definisi aset dan kewajiban sesuai dengan KDP PLK pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, merupakan bagian yang dipertukarkan antar pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis PAR 51-53, bukan hasil transaksi terpisah SAK terkait. Yang keempat, memungkinkan munculnya aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Yang kelima, pengecualian 22-28, sewa operasi B28 sampai B40. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.